bahasa Inggris itu memang sulit. Ya jujur gua setuju juga sih. Tapi walaupun susah juga tetap harus dipelajari kan. Nah, walaupun gitu banyak juga nih ada game yang dimana gak ada bahasa Indonesia-nya. Susah kan? Nah, ada juga yang dimana kalau lu misalkan ada buku yang mau lu baca tapi lu gak paham bahasa Inggrisnya, susah juga kan? Nah, di video kali ini gua akan bahas tentang permasalahan identifikasi belajar bahasa Inggris gitu. Nah, bagaimana bahasa Inggris? Langsung saja kita ke videonya. Lego. Halo semua, balik lagi dengan saya Ruben Navana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang identifikasi permasalahan pembelajaran bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini adalah bahasa yang sering sekali dipelajari, bahkan sudah banyak untuk dipelajari oleh orang lain ya. Dan sama sekali kita itu tidak bisa yang namanya lepas dengan yang namanya bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional nomor 1, peringkat 1 ya, nomor 1, dan sering dipelajari oleh beberapa orang. Banyak orang sih sebenarnya. Tapi gak lepas juga dari masalah pembelajaran, bahwasannya kalau kita belajar bahasa tentu saja kita menemukan yang namanya masalah. Kita tak bisa lepas dengan yang namanya masalah, apalagi dalam proses pembelajaran kan. Nah, jadi di video ini saya akan membahas tentang sedikit permasalahan dan penyelesaiannya dan menunjukkan studi kasusnya, yang dimana tidak lupa juga dengan aspek konseling. Bimbingan konseling itu tidak bisa dilepas ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita ke videonya. Jadi masalah dalam siswa ini untuk belajar bahasa Inggris itu banyak juga. Faktornya juga banyak. Tapi yang kita akan bahas pertama yaitu adalah permasalahan mereka dalam kesulitan belajar. Nah, bahasa Inggris ini kan banyak hal untuk dipelajari. Misalnya pronunciation, tata bahasa, pemahaman materi, dan kosakata. Itu bagian dari bahasa Inggris gitu. Dan ini juga sering yang namanya menjadi masalah dalam kesulitan belajar gitu. Nah, faktor-faktornya itu banyak. Tapi di sini kita sebutin 4 aja, karena kalau kita sebutin banyak-banyak takutnya videonya nggak cukup durasinya. Nah, jadi masalahnya ataupun faktor utamanya yaitu adalah mereka itu lingkungannya tidak mendukung ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, mereka itu cemas dalam belajar. Ya, mereka itu takut salah gitu. Nah, yang ketiga, mereka itu nggak pede. Kenapa nggak pede? Karena tadi belajar. Jadi ingat, belajar itu nggak ada salahnya gitu. Ya, kita belajar juga nggak ada benarnya juga. Maksudnya tidak ada selalu benarnya gitu. Dan mungkin kita akan menemukan suatu momen kalau kita itu salah gitu. Nah, jadi nggak lepas juga dari namanya kita salah dalam belajar. Nah, itu untuk masalah utamanya dan faktor utamanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan konseling dalam penyelesaian masalah pembelajaran. Tadi itu kan kita udah bahas tentang faktor utamanya, permasalahannya. Sekarang kita akan bahas tentang pendekatan konseling itu bisa mengatasi yang namanya kesulitan belajar anak. Ya, jadi pertama di sini kita punya yang namanya konseling aktif dan empati, yang dimana ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dan kepercayaan antara siswa dan dasar konseling. Kemudian ada yang kedua yang namanya identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan ini bertujuan untuk membangunkan atau menciptakan target belajar siswa yang dimana lebih realistis dan terukur. Nah, kemudian kita ada yang namanya apa ya? Lupa saya. Efektivitas gitu. Efektif belajar. Efektif belajar ini yang dimana dapat membangun atau menciptakan agar siswa itu dapat belajar namanya merencanakan sesuatu, manajemen waktu, dan juga agar sumber belajar mereka lebih tepat dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya ada yang terakhir nih, di mana konseling ini dapat yang namanya mengatasi kecemasan belajar siswa. Jadinya tuh nggak ada lagi tuh yang namanya siswa, aku males cemas nih kalau belajar bahasa Inggris, takut susah. Nah, nggak ada lagi tuh yang namanya cemas dalam belajar. Dengan adanya pendekatan konseling, jadi siswa akan merasa aman gitu, dan tidak akan ada lagi yang namanya rasa cemas dalam belajar. Kita masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus ini ya banyak gitu, tapi kita akan memasukkan 2 saja karena takut durasi videonya nggak cukup. Nah, jadi di studi kasus yang pertama, di sini ada yang namanya kesulitan tata bahasa. Kesulitan tata bahasa ini disebabkan karena metode belajarnya mungkin kurang
ya kurang, dan juga mungkin tidak terstruktur. Jadi solusinya gimana? Ya kita harus yang namanya tetap menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur agar target belajar kita tuh menjadi sesuai target gitu, dan tetap yang namanya konsisten. Nah, terus ada studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua di sini ada yang namanya cemas berbicara. Cemas berbicara ini dia disebabkan karena mungkin bahasa ibu, dan yang paling umum yaitu adalah kurang percaya diri. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, percaya diri because your confidence is more important. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya kamu tetap belajar berbicara secara perlahan aja dulu, nggak usah yang namanya cepet-cepet, takutnya belibet. Nah, gitu. Nah, sama satu lagi, konsisten, ya. Konsisten is more important too. Nah, jadi ada dua, confidence dan juga consistent. Nah, oke, langsung kita ke bagian kesimpulan. Nah, sudah di dekat bagian ujung video ya. Jadi di sini adalah bagian terakhir, ya. Bagian terakhir yaitu penutupan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, ya saya ucapkan terima kasih. Ya, nggak bisa dua tangan saya lagi. Ya, nah. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau kalian udah selesai nonton video ini, jangan lupa kalian beli tombol like, jangan lupa kalian share, jangan lupa kalian komen, jangan lupa kalian subscribe. Karena dengan satu subscribe dapat membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Sekian dari saya, Ori Bella Fala. Saya pamit dan terima kasih. Matur suhun.